Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Kopranto ingin sedikit menjelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 15, mana ayat itu menjelaskan tentang sebuah perbuatan yang keji seorang wanita, itu adalah zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wallatiyat yanal fahsyah, dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji. Perbuatan kejinya itu apa? Itu adalah zina. Zina perbuatan keji yang dilakukan oleh wanita-wanita. Min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'ah minkum. Lalu maka persaksikanlah mereka itu kepada 4 orang saksi di antaranya, yaitu jika ada seseorang wanita yang melakukan perbuatan keji itu, yaitu adalah perbuatan zina, maka cari 4 orang untuk sebagai saksi. Lalu fa'in syaitu mongkola menyakseni Amsikuna fi buyuti hatta yatawaffahunna maut. Terus maka tahanlah mereka itu dalam rumah, fi buyuti, dalam rumah tempat mereka diwafatkan oleh maut. Jadi setelah mendapatkan 4 saksi, dari saksi 4 itu, yaitu perempuan yang melakukan zina itu, maka dihukumi atau dipenjarakan atau juga dikurung di dalam rumah selama dia hidup. Jadi hidupnya itu tidak bergaul atau tidak berinteraksi dengan orang sosial sampai dia meninggal. Nah, seperti hanya di penjara sampai dia wafat. Lalu au yaj'alallahu lahunna sabila. Terus Allah memberi bagi mereka jalan lain, yakni adalah jalan untuk memberikan mereka daripada hukuman semacam itu. Demikian hukuman yang mereka pada awal Islam, lalu mereka diberi jalan lain, yaitu digantinya dengan hukuman dirok sebanyak 100 kali. Kira itu dicam. Terus serta membuatnya mereka ke kampung halamannya atau ke tempat mereka selama setahun, yakni bagi yang belum kawin, dan juga dengan merajam wanita. Bagi yang belum kawin itu adalah zina, dan yang sudah kawin atau yang sudah menikah itu zinanya adalah zina muhsan. Terus terimalah dari itu, celakalah kepadaku karena, dan ada hadis Nabi, yaitu di mana di situ yang berarti terimalah daripadaku, contohlah kepadaku karena Allah telah memberikan bagi mereka jalan
lepal atau jalan lepas. Nah, hadis riwayat Muslim. Terus ini dari ayat 15 dan ayat dari ayat 16 itu menerangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ya'ina minkum faduhuma fa in taba'a wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Dan mengenai dua orang dengan nun yang memakai atau tanpa tasdid dengan atau yang melakukannya, yaitu maksudnya perbuatan keji itu adalah perbuatan zina. Itu kalian yang beriman atau berkemukal di antaranya, itu maksudnya kaum lelaki atau maka berilah mereka hukuman dengan mencela dan memukul mereka dengan tempoh. Kemudian jika mereka bertobat daripadanya dan memperbaiki perbuatan amalnya, maka sesungguhnya mereka dan jangan dipukul. Jika seorang lelaki atau seorang pezina itu melakukan tobat, nah tobatnya itu bukan hanya tobat yang hari ini tobat dan terus besoknya melakukan lagi, itu bukan tobat namanya. Jika seorang yang tobat dengan bersungguh-sungguh, yaitu tobat karena sunnah, maka orang itu tidak akan melakukan perbuatannya itu dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Nah, terus bagi mereka yang bertobat, maka hentikanlah pulang itu dan janganlah pukul lagi. Terus ini dari surat An-Nisa ayat 16 dan selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Inna taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatawbun min ar-raqibi fa'ulaika yatubullahu 'alaihim ka'annallaha 'aliman hakim. Sesungguhnya, yang artinya di mana? Sesungguhnya tobat di sisi Allah, yakni pada pasif diterima di sisinya, itu di sisi Allah berkat kemurahannya, ialah bagi orang yang mengerjakan kejahatan atau maksiat disebutkan oleh kejahatan menjadi hal, artinya tidak tahu bahwa dengan itu berarti mendurhakai Allah. Kemudian mereka bertaubat dalam waktu dekat, yakni sebelum mengalami. Nah, Quran surat An-Nisa ayat ke-17 ini itu yang artinya sesungguhnya tobat di sisi Allah, yakni yang pasti diterima di sisi Allah berkat kemurahannya, ialah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau maksiat disebabkan kejahilan atau kebodohan orang yang melakukan maksiat menjadi hal artinya tidak tahu bahwa dengan itu berarti mendurhakai Allah. Kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat, yakni sebelum mengalami sakaratul maut, maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Vanilla. Baik.
minumannya udah ya? Nah, artinya diterima tobatnya orang pemaksud itu mereka, dan Allah yang maha mengetahui akan hidupnya yang lagi maha bijaksana mengenai tindakannya terhadap mereka. Jadi seorang yang melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan atas kebodohannya atau ketidaktahuan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang bodoh atau bukan bodoh, tetapi kejahatan itu adalah mendurhakai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertobat dalam jangka dekat itu, maka Allah pasti menerima tobatnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila punya kesalahan, salah tutur kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.